atau Dia bab 6, 20 juta untuk Nani. Yayu jawab, ibunya menyenggol bahu anaknya. Gadis belia itu menoleh dan menatap ke arah Pak Dodi dan juga ketiga wanita yang ada di depannya. Apa umur untuk Anda penting? Sahutnya ketus. Yayu, ibunya merapatkan giginya. Dia tidak suka dengan jawaban anaknya yang menurutnya cukup berani. Hahaha, saya suka dengan cara bicaramu. Pak Dodi tertawa dengan sikap berani Yayu. Duduklah anak gadis. Pria parubaya itu langsung duduk, diikuti ketiga istrinya. Nani menarik tangan anaknya untuk kembali duduk, tapi Yayu tidak mau duduk. Langsung saja katakan apa mau Anda, serunya yang tidak ingin basa-basi. Yayu, Nani menarik tangan anaknya untuk kembali duduk. Mas, anak itu sepertinya tidak tahu kalau dia mau bertunangan dengan Mas, bisik istri pertama Pak Dodi. Pria parubaya itu kembali menatap ibu dan anak yang sedang duduk berhadapan. Apa ibumu tidak mengatakan apapun kepadamu tentang kedatangan kalian ke sini? Tanya Pak Dodi balik. Ibuku hanya berkata kalau aku akan dijodohkan, tapi dengan siapa aku tidak tahu. Tapi sepertinya sekarang aku tahu siapa pria yang akan dijodohkan denganku. Sahutnya dengan tatapan tajam. Hahaha, benar sayang. Aku adalah pria yang dijodohkan untukmu. Ibumu tadi siang ke sini menawarkan anaknya kepadaku. Jelasnya sembari tertawa. Apa? Yayu langsung berdiri. Ibu menjualku dengan pria seharusnya aku panggil bapak. Yayu marah. Yayu, nanti kita bicarakan di rumah. Ibu jahat, serunya marah dan berlalu. Tapi tangannya langsung dipegang Nani kuat. Gadis belia itu menoleh. Lepaskan aku, Yayu memberontak. Mas, bagaimana ini? Anak itu tidak mau, ujar ketiga istri Pak Dodi. Pria parubaya itu langsung berdiri dan berjalan menghampiri Yayu. Dia berdiri tepat di depan gadis itu, menggerakkan kepalanya ke arah Nani. Wanita itu langsung melepaskan genggamannya dari tangan anaknya. Berapa yang kamu inginkan? Tanya pria itu. Aku tidak menginginkan apapun, sahutnya berani. Aku bertanya kepada ibumu. Pak Dodi melirik ke arah Nani. Apa artinya? Tanya Nani bingung. Anakmu sepertinya sangat liar. Jika pertunangan saja, anak ini pasti akan kabur. Jadi aku akan menikahinya besok. Biarkan dia tinggal di sini malam ini. Tidak, teriak Yayu tidak setuju. Pak, bukannya kemarin katanya hanya pertunangan. Ujar Nani takut jika pria itu melanggar janjinya. Pak Dodi menggerakkan kepalanya ke arah istrinya. Istri pertama menganggukkan kepalanya dan segera berlalu ke kamar. Tidak berapa lama datang kembali dengan membawa plastik. Dia menyerahkan ke suaminya. Pria itu mengeluarkan isi yang ada di dalam plastik hitam. Uang dalam pecahan 50.000 yang berjumlah 20 juta ada di hadapan Nani. Ambil uang itu dan biarkan anak ini di sini. Uang itu sebagai tanda jadi kita. Jelas Dodi? Tidak, teriak Yayu tidak setuju. Dia telah dijual dengan harga 20 juta. Jika ibunya mengambil uang itu, maka ibunya sungguh keterlaluan. Nani menatap uang yang menurutnya sangat banyak, tapi dia harus berpikir panjang sebelum mengambil uang itu. Apa hanya ini yang keluarga kami dapatkan? Apa tidak ada jatah bulanan untuk keluarga kami? Menurutnya uang 20 juta sangat banyak. Tapi jika hanya 20 juta itu, tidak ada bulanan, untuk apa dia menyerahkan anaknya? Dia ingin mendapatkan uang secara terus-menerus agar dia tidak perlu bekerja lagi. Tentu keluargamu akan mendapatkan jatah bulanan sebesar 20 juta. Bukan hanya itu, anakmu juga akan mendapatkan uang yang banyak dariku, sahut Pak Dodi sembari mengelus rambut Yayu. Gadis belia itu langsung menepis tangan Dodi dengan kasar. Apa bapak bisa berjanji untuk tidak meniduri anak saya sebelum terikat dengan pernikahan? Tanyanya takut. Saya masih waras, sahut Dodi. Yayu, ibu dan Dodit akan kembali besok. Kamu akan hidup senang di sini, ujarnya sembari mengelus rambut anaknya. Yayu menepis tangan Nani dengan kasar. Kemudian dia memeluk anaknya. Bukan aku yang akan senang, tapi ibu, sahutnya ketus. Ibu menginginkan hidup kaya dengan mengorbankan anak kandung ibu. Kenapa ibu melakukan ini kepadaku? Kenapa? Teriaknya marah. Matanya berkaca-kaca, melihat perlakuan ibunya sangat jahat. Ini demi masa depanmu. Ini bukan masa depan. Ini sebuah pemaksaan, teriaknya. Bawa dia ke kamar. Pak Dodi memerintahkan ketiga istrinya untuk membawa Yayu ke kamar. Gadis belia itu terus memberontak. Dia tidak ingin berada di rumah itu. Dia tidak ingin menikah dengan pria yang menurutnya lebih pantas dipanggilnya bapak. Tapi tenaganya kalah kuat dari tenaga 3 orang istri Dodi. Tinggallah Nani dan Dodi di ruangan itu. Ambil uang itu, titahnya kepada Nani. Wanita itu hanya menatap anaknya yang telah dibawa masuk ke bagian dalam rumah. Ayo ambil, titah Dodi lagi. Dia khawatir Nani akan berubah pikiran. Pak, sepertinya rencana pernikahan ini kita batalkan saja, ujarnya yang tidak tega. Apa? Batal? Dodi marah. Kamu yang menawarkan anakmu ke sini, dan sekarang kamu membatalkan semuanya. Apa kamu lupa dengan semua ucapanku? Jika anakmu atau kamu melanggar, maka aku akan membuatmu dan keluargamu bersengsara. Tuding Dodi ke wajah Nani.
apa kamu siap? Tanyanya sembari menyeringai. Mendengar itu membuat Nani takut. Jika anak sulungnya sehat, dia tidak takut dengan ancaman Dodi. Tapi mengingat tidak ada yang bisa melindungi dia dan anak-anaknya, maka dia memilih untuk mengambil uang itu. Jam berapa besok saya datang? Tanyanya. Jam 10 pagi, sahut Pak Dodi. Nani menganggukkan kepalanya dan segera keluar dari rumah itu. Dia menatap sepeda anaknya, lalu menatap rumah itu. Kemudian dia mengayuh sepedanya, meninggalkan rumah itu menuju rumahnya. Istri pertama Pak Dodi datang menghampiri suaminya. Mas, apa setiap bulan kamu harus memberikan uang sebesar 20 juta? Uang itu sangat besar jika harus diberikan kepada ibu dan anak itu. Belum anak itu, lama-lama uang kita akan habis, ujarnya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan, sahut Dodi sembari berjalan menuju kamar, tempat Yayu diletakkan. Pria itu membuka pintu kamar dan melihat Yayu sedang menangis. Ibumu sudah pergi, ujar Dodi. Yayu langsung menatap pria itu dengan tatapan tajam. Aku tidak ingin menikah, serunya menangis. Apa yang kamu tangisi? Kehidupanmu akan berubah. Bukan hanya itu, orang tuamu juga akan hidup senang. Aku bukan hanya membahagiakanmu, tapi keluarga istriku. Jelas Dodi sembari mendekati Yayu. Dia menarik tangan Yayu agar berdiri berhadapan dengannya. Tapi, jika kamu melakukan sesuatu yang membuatku marah, aku tidak segan-segan menyiksamu dan juga membuat keluargamu sengsara. Ancamnya sembari mengelus pipi Yayu. Cih, Yayu meludahi pria itu. Pria itu menutup matanya, lalu mengusap wajah dengan telapak tangannya, kemudian menjilat telapak tangannya. Air liurmu sungguh manis, ujarnya pelan, lalu menampar wajah Yayu sampai gadis belia itu tersungkur ke lantai. Mas, jangan. Istri pertama memegang tangan suaminya. Sekarang kamu aman, tapi besok aku akan merobek perawanmu dengan sangat kasar. Sampai kamu tahu tidak bisa melupakan sakitnya robekan itu. Ujarnya dan berlalu diikuti ketiga istrinya. Yayu menangis terisak-isak. Bukan karena pipinya yang sakit ditampar, tapi dia tidak bisa membayangkan pernikahannya dengan pria itu. Bapak, ujarnya menangis. Sementara itu di luar kamar, Dodi menyuruh kamar itu dikunci dari luar. Khawatir Yayu kabur, yang mana akan merusak semua rencananya. Rencana menikah dan rencana mencicipi gadis belia. Besok pagi, panggil perias ke rumah ini dan juga penghulu, ujarnya kepada sopirnya. Baik pak, sahut si sopir. Kemudian Dodi melihat ketiga istrinya. Walaupun nanti dia menjadi istri keempat, kalian tidak boleh semena-mena kepadanya. Dodi mengingatkan ketiga istrinya. Beli pakaian bagus untuk anak itu, sepatu dan keperluannya. Aku mau dia tampil cantik di depanku. Dan jangan lupa kebaya untuknya. Satu lagi, selama sebulan ini aku akan tidur dengannya, ujarnya dan berlalu. Ketiga istrinya saling bertukar pandang. Lihat mbak, belum apa-apa, Mas Dodi sudah memanjakannya, ujar istri ketiga. Iya benar, lama-lama kita bisa tersingkir, gerutu istri kedua. Ayo mbak, pikirkan sesuatu, ujar istri kedua kepada istri pertama. Istri pertama merasa posisinya terancam. Dengan adanya istri keempat, dia akan merasa diasingkan. Sebulan loh mbak, bisa-bisa Mas Dodi tidur sama anak kecil itu. Apa mbak nggak khawatir? Istri ketiga memanasi istri pertama. Apa yang harus kita lakukan? Tanya istri pertama. Besok hari pernikahan mereka, tidak ada kesempatan untuk kita, sahut istri pertama bingung. Masih ada mbak. Istri kedua melihat jam di dinding. Waktu telah menunjukkan jam 9 lebih. Ketiga wanita itu mulai merencanakan sesuatu. Mereka akan membebaskan Yayu, tapi tentunya tanpa sepengetahuan gadis belia itu. Istri pertama menemani Dodi di ruang kerja, sedangkan istri kedua dan ketiga mendatangi kamar Yayu. Makanlah, pasti kamu belum makan, ujar istri kedua sembari menyerahkan satu piring nasi serta lauk pauk. Yayu hanya menatap kedua wanita itu. Dia tidak menerima makanan yang diberikan istri kedua. Ya sudah kalau tidak mau. Istri kedua meletakkan piring itu di atas meja. Ruangan ini panas nggak mbak? Tanya istri ketiga sembari mengipasi wajah dengan tangannya. Iya ya, kenapa panas sekali? Sahut istri kedua. Istri ketiga langsung membuka jendela. Jendela dengan dua lapis yang terbuat dari kayu, kemudian lapis kedua terbuat dari kaca. Jendela tidak memiliki teralis. Mereka sengaja menunjukkan itu agar Yayu dapat kabur dari sana. Tapi mereka pura-pura berakting jika udara sangat panas. Banyak nyamuk toh, ujar istri kedua lalu menutup kembali jendela itu. Ayo kita keluar. Biarkan dia beristirahat, ajak istri kedua. Kedua wanita itu langsung keluar dari kamar, membiarkan Yayu untuk kabur. Mbak, kalau anak kecil itu tidak tangkap bagaimana? Tanya istri ketiga. Kalau dia tidak tanggap berarti dia bodoh, sahut istri kedua dan kembali ke kamarnya. Yayu menatap jendela yang tadi dibuka istri Dodi. Dia membuka kembali jendela itu dan melihat suasana di luar. Dia dapat melihat rerumputan dan pepohonan ada di depannya.
Dia melirik ke arah pintu, lalu menarik kursi dan mengganjal pintu dengan kursi. Kemudian dia mulai keluar dari kamar itu. Bersambung.